Keterampilan berbahasa merupakan kemampuan seseorang dalam menggunakan bahasa secara efektif dan efisien dalam berkomunikasi. Keterampilan berbahasa meliputi kemampuan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. 2. Manfaat keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa bermanfaat dalam melakukan interaksi komunikasi dalam masyarakat. Banyak profesi dalam kehidupan bermasyarakat yang keberhasilannya antara lain bergantung pada tingkat keterampilan berbahasa yang dimilikinya. Misalnya profesi sebagai manajer, jaksa, pengacara, guru, dai, wartawan, dan lain-lain. 3. Hakikat dari masing-masing aspek keterampilan berbahasa. Terdapat 4 aspek keterampilan berbahasa yang bisa digunakan untuk berkomunikasi, yaitu mendengarkan atau menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Mendengarkan dan membaca merupakan keterampilan berbahasa bersifat reseptif, sedangkan berbicara dan menulis bersifat produktif. 4. Keterikatan antara aspek keterampilan berbahasa. Berbicara dan mendengarkan merupakan 2 aspek keterampilan berbahasa lisan yang berkaitan erat. Berbicara bersifat produktif, sedangkan mendengarkan atau menyimak bersifat reseptif. Modul 2 tentang menyimak. 1. Pengertian menyimak. Menurut Tarigan dalam bukunya Menyimak sebagai keterampilan berbahasa, mengemukakan menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan sang pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. 2. Tujuan menyimak. Tarigan 2008-60 mengemukakan ada 8 tujuan menyimak, yaitu 1. Menyimak untuk belajar, 2. Untuk menikmati keindahan audial, 3. Untuk mengevaluasi, 4. Untuk mengapresiasi, 5. Untuk mengkomunikasikan ide-ide, 6. Untuk membedakan bunyi-bunyi yang tepat, 7. Untuk memecahkan masalah, 8. Untuk meyakinkan dirinya terhadap suatu masalah atau pendapat selama ini yang dia ragukan. 3. Fungsi menyimak. 1. Agar dapat memberikan responsi yang tepat. 2. Memperoleh informasi yang berkaitan dengan profesi. 3. Mengumpulkan data agar dapat membuat keputusan yang masuk akal. 4. Membuat hubungan antar pribadi lebih efektif. 4. Jenis-jenis menyimak. 1. Menyimak ekstensif. Menyimak ekstensif adalah jenis kegiatan menyimak mengenai hal-hal yang lebih umum dan lebih bebas terhadap suatu ujaran, tidak perlu dibawahi bimbingan langsung dari seorang guru. 2. Menyimak intensif. Menyimak intensif adalah kegiatan menyimak yang harus dilakukan sungguh-sungguh dan penuh konsentrasi agar dapat menangkap makna yang dikehendaki. Menyimak intensif diakhiri dengan kegiatan mengungkapkan kembali sesuatu yang dipahami secara lisan maupun tulis. 5. Tahap-tahap menyimak. 1. Mendengarkan atau hearing. 2. Memahami atau understanding. 3. Menginterpretasi atau interpreting. 4. Mengevaluasi atau evaluating. 5. Menanggapi atau responding. Keterampilan menyimak lanjutan.
Kemampuan menyimak lanjutan dimaknai sebagai kegiatan mendengarkan informasi dan kemampuan memberikan tanggapan terhadap informasi tersebut. Tanggapan tersebut dapat dilakukan secara reseptif dan produktif. Kemampuan menyimak lanjut dapat dilakukan melalui menyimak komprehensif, kritis, dan apresiatif. Kemampuan berbicara. Kemampuan dasar dalam berbicara sudah dipunyai oleh setiap orang. Hal ini dapat ditelusuri dalam kebiasaan berinteraksi antara individu dan anggota masyarakat, ketika suasana santai maupun dasar. Dalam berbicara, yang bisa dilakukan orang adalah dialog. Ketika berbicara di hadapan umum tentang kegiatan perlombaan atau pemberitahuan adalah menyampaikan pengumuman terakhir. Kemampuan dasar dalam kegiatan berbicara adalah bercerita. Tujuan utama berbicara menurut Jagok Tarigan tahun 1990 sebagai berikut ini. 1. Menghibur. 2. Menginformasikan. 3. Menstimulasi. 4. Menggerakkan. Fungsi berbicara. 1. Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi. 2. Menggerakkan suatu baik benda, tempat, orang, ataupun suasana. 3. Menjelaskan prosedur secara sistematis. 4. Memerankan tokoh cerita dan deklamasi. 5. Menceritakan pengalaman, menanggapi, dan menyarankan. 6. Melakukan komunikasi melalui elektronik. Jenis-jenis berbicara permulaan. 1. Berbicara berdasarkan tujuan. 2. Berbicara berdasarkan situasinya. 3. Berbicara berdasarkan cara penyampaiannya. 4. Berbicara berdasarkan jumlah pendengarnya. 5. Berbicara berdasarkan peristiwa khusus. Jenis-jenis berbicara lanjutan. Pertama, ada bermusyawarah. Kedua, diskusi. Ketiga, menyampaikan argumentasi. Keempat, pidato. Kelima, menyampaikan intisari orang terkenal.